Suuzon kalau saya bilang. Jangan-jangan saya OTG. Indra kamu tadi. Kalau begitu, mengikuti. saya ini bom waktu, gitu ya. Saya ini radioaktif biologis. Halo, selamat pagi, sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam Headly Light hari ini, Sabtu 11 Juli 2020. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Indra Kamuhtadi, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, influencer, juga trainer di dalam topik-topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Dr. Indra sudah ada bersama kita, sahabat Kelight. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Kujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda, sahabat Kelight semua pagi ini? Semoga pagi yang cerah, pagi yang sehat selalu, dan juga pagi yang penuh dengan semangat ya, Pak ya. Nah, saya pakai mic yang ini aja, Pak. Lebih bagus soalnya. Lebih bagus ternyata. Oke. Ya, hari ini kita mau bicara apa, Pak? Tentang OTG, Nih, orang tanpa gejala COVID-19. Iya. Tadi di Facebook pagi-pagi saya sapanya begini. Halo para OTG. Ya bukan nuduh ya, tapi ini mau kita bicarakan hari ini. Siapa tahu Anda juga OTG. Oh ya, sahabat Kelight, bagi Anda yang ingin menyaksikan kehebohan kita di studio walaupun cuma berdua, bisa join di Instagram saya di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI. Sudah go live saat ini. Silahkan kasih tahu teman. Kemudian bisa juga nanti follow juga Instagramnya Pak Kujang, di mana, Pak? Kujang Sirialaga, cuman tidak ada IG live-nya, Dok ya. Tidak ada IG live ya. Pak Kujang direkam sama kamera langsung nih. Jadi nanti di YouTube akan saya upload berdampingan ya, Pak Kujang ya. Baik, sahabat Kelight, bagi Anda yang ingin membaca artikel sambil mendengarkan siaran kita juga bisa di indramuhtadi.com, www.indramuhtadi.com. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan dan menikmati siaran ini satu kali lagi nanti setelah saya upload, bisa di YouTube saya, subscribe di Indra Muhtadi. Nah, itu dia, semuanya nama saya jadi gampang. Kemudian yang mau ikut serta urun rembuk bersama kita di sini, mungkin testimoni secara sekarang di Secapa dekat dari sini. Tadi agak deg-degan juga, ke Kelight nggak ya, ke Kelight nggak ya. Tapi hit and run, nggak ketemu orang, aman kali ya. Bisa ikutan di kita di mana, Pak? Oke, silakan sahabat Kelight, Anda bisa SMS dan WA ke 0812-203-1972. Anda juga bisa telepon ke 253-1972 dan 253-2072. Bertepatan hari ini adalah Hari Populasi Dunia, Pak. Hari Populasi Dunia? Iya, sekarang itu sudah 7 miliar lebih, Pak. Penduduk dunia, Dok ya? Dari antara 7 miliar ini, banyak yang OTG. 200 katanya hampir 70 juta ya ada di Indonesia, dan di antara 270 juta itu 2 juta sekiannya ada di Bandung dan sekitarnya, dan sebagian dari itu adalah OTG. Iya, ini yang kita mau bahas kali ini, sahabat Kelight semua, juga teman-teman yang ada di Instagram. Sekali lagi follow Instagram saya dan lihat live-nya di Indra Muhtadi. Dan Instagramnya Pak Kujang di Kujang Surialaga. Nah, tapi itu nggak ada live-nya, khusus buat yang follow-followan aja. Baik, sahabat Kelight, sambil menunggu interaksi Anda semua, kita mulai ya. Jadi bagusnya dari COVID-19 ini adalah tidak semua orang yang terkena penyakitnya harus sakit. Nah, itu dia. Itu berita baiknya. Tidak semua orang yang kena harus sakit. Tapi justru karena berita baik itu menjadi berita buruk juga. Karena orang-orang yang tidak sakit ini, karena tidak merasa dirinya sakit, akhirnya dia terus beraktivitas. Sementara dia sudah pasti berpotensi untuk menularkan penyakit COVID-19 ini. Nah, itu dia yang kita takuti nih, sahabat Kelight. Sehingga mereka kita sebut sebagai orang tanpa gejala ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya asymptomatic carriers. Tapi ternyata ini yang suka menjadi perdebatan dan juga ramai di WA group ya. Definisi OTG di Indonesia dengan asymptomatic carrier yang dikenal di dunia itu berbeda.
Di mana bedanya, Dok? Nah, itu Ya. dia ya. Ini yang kita mau bahas juga nih. Karena ternyata hanya Indonesia nih yang mempunyai definisi OTG seperti kita. OTG. Ya. Iya, kalau diterjemahkan asymptomatic carriers, orang tanpa gejala, tapi batasan dan definisinya berbeda. Makanya ikutin terus ya Pak ya. Iya. Nah, istilah OTG di Indonesia dikenal melalui Kemenkes nomor 328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, ini dia. Sekitar 80% orang dengan COVID-19 ini nggak sadar dirinya mempunyai virus, sahabat Kelight. Dari waktu-waktu penularannya bagi seorang OTG itu, yang paling bahaya adalah 48 jam sebelum ia menimbulkan gejala kalau emang dia bakal sakit, atau sekitar 3 hari setelah dirinya terpapar kalau dia nggak akan sakit. Jadi rentang waktunya ada sebenarnya, makanya kita minta untuk isolasi, ada alasannya. Jadi tingginya jumlah OTG sekarang membatasi bepergian, physical distancing, pemakaian masker, sering mencuci tangan, dan penjagaan kesehatan menjadi sangat krusial nih, sahabat Kelight. Nah, inilah dia definisi OTG versus asymptomatic carrier, atau boleh saya katakan definisi OTG Indonesia sama OTG-nya orang lain di dunia. Nah, jadi di Indonesia dari keputusan Menteri Kesehatan 328/2020 dikatakan pada huruf D tentang pengertian butir ketiga, disebutnya sebagai ini Pak Kujang. Orang tanpa gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 yang dikonfirmasi dengan PCR tapi tidak memiliki gejala. Artinya apa? Mau diperiksa atau tidak orang tersebut, apabila dia kontak dengan orang yang memang sudah positif COVID-19 dengan PCR ya, orang lainnya itu, dia langsung OTG, Pak. Amit-amit misalnya gitu ya. Saya COVID-19 positif. Hari ini kita siaran. Bapak belum diperiksa, Bapak langsung OTG. Langsung OTG. Langsung OTG. Karena kita berada di satu ruangan dan kotak dekat namanya. Nah, sementara definisi dari WHO sedikit berbeda. Definisinya kalau dari WHO adalah dia harus diperiksa dulu. Dia harus diperiksa dulu, kemudian dia positif, tapi tidak bergejala. Itu OTG, definisi WHO. Jadi sekali lagi contoh amit-amit. Misalnya saya positif COVID-19. Walaupun saya nggak sakit ya. Contohnya di Secapa itu kan banyak yang nggak sakit tuh. Terus kalau di Indonesia Bapak udah OTG kan? Kalau definisi dunia belum. Belum, Bapak harus diperiksa dulu. Kalau Bapak negatif, Bapak nggak OTG. Kalau Bapak positif juga tapi tidak bergejala, maka Bapak OTG. Gitu, sahabat Kelight. Nah, jadi sedikit berbeda. Artinya apa? Artinya di sini jumlah dengan definisinya Kementerian Kesehatan akan lebih banyak OTG-nya dibandingkan orang yang dengan definisinya WHO. Karena nggak diperiksa pun asal kontak sudah dicap masuk OTG ya. Iya, gitu. Kenapa sebenarnya Kementerian Kesehatan bikin definisi seperti ini? Karena mungkin akses pemeriksaan di Indonesia awal-awalnya kemarin masih terbatas, Pak Kujang, sahabat Kelight. Jadi masih susah orang Indonesia untuk mendapatkan akses pemeriksaan, sehingga daripada lolos, nah gitu, daripada lolos, kita langsung definisikan saja mereka OTG supaya mereka bisa diisolasi atau isolasi mandiri. Gitu. Jadi perlu kejujuran di situ, Dok ya? Iya, betul, Pak. Nah, karena memang screening atau pemeriksaan di Indonesia tidak seluas di luar negeri akibat keterbatasan yang ada di kita, nggak usah dibahas lah keterbatasannya, Pak ya. Mungkin karena wilayah, mungkin karena biaya, atau juga tadi kesadaran masyarakatnya sendiri, banyak yang nggak mau dites, Pak. Petugas datang ke pasar, diusir, ditimpukin mobilnya gitu. Kan lolos tuh nanti kalau seandainya betul dia positif kan, udah aja dicap OTG, iya. Gitu. Tapi sebenarnya sih itu hanya definisi. Seharusnya memang setiap kita, saya, Pak Kujang, Anda, sahabat Kelight, dan teman saya yang melihat di Instagram saya ini, kita sebenarnya harus suuzon bahwa diri kita OTG.
Karena kalau kita merasa kemungkinan kita OTG, kita akan berusaha untuk mencegah supaya orang lain tidak tertular. Suuzon di sini nggak dosa dok ya? Nggak dosa, karena kita suuzonnya untuk lebih berhati-hati. Malah kalau masuk ke agama, Umar bin Khattab pernah bilang, tanya sama Ustadz OTG nanti sama Pak Yusuf Muhammad, salah satu Ustadz OTG, Ustadz STH, sorry Pak Yusuf, ya, bahwa tanda orang takwa itu salah satunya berhati-hati. Nah ini disampaikan oleh Umar bin Khattab waktu itu Pak ya. Jadi kita berhati-hati itu merupakan tanda bahwa kita ingin bertakwa kepadanya gitu. Oke, dok, ini udah ada sahabat Rudy di SMS Kelight. Silakan Pak. Anda juga sahabat Kelight, silakan. Anda Bentar, bisa. saya mau ganti ini bentar Pak ya. Iya, bisa SMS atau WA ke 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972, atau Anda juga bisa telepon ke 253 1972 dan 253 2072. Rudy dok. Iya. Apakah yang dimaksud tanpa gejala itu benar-benar tidak ada gejala atau gejalanya ringan? Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghindari orang tanpa gejala? Apakah kita vonis setiap orang bervirus katanya dok? Bagus sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya tunggu nih. Betul. Jadi kalau definisi WHO itu ada dua nih sahabat Rudy. Yang pertamanya asymptomatic carriers. Jadi memang sampai akhirnya dia sama sekali tidak ada gejala. Sampai nantinya dia tidak menularkan kembali. Satu lagi namanya pre-symptomatic carrier. Orangnya yang awalnya tidak bergejala kemudian jadi sakit. Nah ini dikatakan sebagai orang yang pre-symptomatic carrier gitu. Jadi awalnya tidak, akhirnya dia bergejala. Sebenarnya Anda bukan harus mencurigai orang lain, tapi setiap orang harus mencurigai dirinya sendiri. Ya? Nah ini yang dibalik mindsetnya sekarang. Kalau kita mencurigai orang lain, kita tidak waspada untuk tidak menularinya ke orang lain. Kita akan selalu merasa saya nggak sakit, dia yang OTG. Jadi kamu harus hati-hati dekat saya. Gimana kalau dibalik, setiap orang berasumsi dirinya yang tidak sakit itu mungkin berpotensi membawa virusnya? Berarti kan dia akan berhati-hati gitu, menjaga jarak, physical distancing, pakai masker, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau semua orang seperti itu, kan bisa kita tekan penularannya ya. Mungkin nggak kejadian tuh acara kejadian di Secapa kemarin dan juga di Pusdikpom Cimahi. Masalahnya karena para tentara dan pasukan itu muda-muda dan sehat-sehat, mereka nggak ada gejala. Padahal ketika nanti mereka IB atau libur gitu Pak ya, di rumah ada kakeknya, ada neneknya, ada papahnya, ada mamahnya, atau ada orang-orang lain yang punya comorbid, mereka yang akan menjadi korbannya, ditulari oleh OTG-OTG tadi. Gitu Pak. Gitu sahabat Rudy jawabannya. Jadi itu yang harus kita siasati bersama ya. Kalau harusnya saya nih yang dicurigai, mencurigai diri sendiri. Jadi pas mau keluar, bisa jadi saya OTG, pakai masker nah gitu. Baik, sambil nunggu yang lain Pak ya, di mana tadi Pak? WA-nya? Silakan sahabat Kelight ke 0812 203 1972 untuk WA dan SMS. Anda juga bisa telepon ke 253 1972 dan 253 2072. Asymptomatic carrier ini atau OTG yang dalam bahasa Indonesianya di dunia dipelopori atau ditenarkan namanya di April 2020 kemarin oleh Direktur CDC Amerika Serikat ya, Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield. Dr. Redfield bilang begini, OTG itu 25% katanya. Ada telepon kayaknya dok? Oh ada. Nggak apa-apa, dipotong dulu. Oh ya harus dipotong Pak. Halo, selamat pagi. Iya pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Arey. Di Kircon. Kircon. Silahkan sahabat Arey. Pagi dok, ini mau tanya. Pagi. Kebetulan saya aktivitasnya di luar terus. Ya kalau tiap kali pulang ke rumah pasti bersih-bersih, cuci tangan, segala macam, mandi lah. Jadi karena mau ketemu anak, istri, sama keluarga. Iya. Tapi kebetulan juga saya ini sering nyuapin anak saya sendiri. Nah, virus itu kan ya namanya lagi apes, bisa aja dari mana aja. Betul sekali. Nah, apakah kalau misalkan virus atau bakteri ini nempel di tangan saya, tapi sifatnya nggak ke hidung atau tapi langsung ke telan gitu, langsung ke pencernaan, itu gimana dok?
Ketelan sama bapak atau sama anaknya? Sama anaknya, sama Oh, iya. anak gitu. Kan namanya apa kan bisa dari mana aja siapa Iya. tahu. Saya Kalau tertelan itu pasti melewati laring ya Pak ya, dan faring ya terutama. Jadi sebelum tertelan dia akan nempel dulu di situ dan akhirnya terhirup, kecuali sambil nelennya nahan napas Pak 5 menit baru nggak akan kehirup. Susah. Jadi yang masuk ke mulut kita, apakah itu akan terhirup akhirnya masuk ke paru-paru, walaupun nantinya tertelan, dia akan melewati jalur yang di situ persimpangan antara kekerongkongan sama ketenggorokan, Pak. Jadi kalau sudah masuk mulut, hampir pasti masuk paru-paru begitu. Saya kira kalau misalkan dicerna nggak di. Oh ya, kalau sudah masuk di perut aman, Pak. Masalahnya sebelum masuk ke perut kan dia lewat persimpangan tadi. Ah iya. Iya. Jadi nggak bisa kita langsung menganggap kan ditelan, jadi nggak akan kehirup, nggak bisa Pak, karena jalurnya ada persimpangan di sana dan baru berpisah setelah melewati persimpangan tadi. Ya, Gitu. saya pikir itu dia lah, cuman paling yang dari hidung atau misalkan. Betul, yang bisa masuknya dari mana-mana, hidung, mata, dan mulut, tapi bahkan dari mata pun akhirnya nanti ke saluran hidung tadi kan, lewat saluran air mata. Akhirnya bisa tertelan juga, masuk lagi, kehirup lagi. Kemudian harus satu lagi yang dimengerti, bahwa target organ dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini bukan hanya pernafasan Pak. Sekarang target organnya lebih luas, kardiovaskular juga menjadi target organnya dia. Jadi jantung dan pembuluh darah kita juga target organnya dia. Jadi apabila dia, apabila dia masuk ke paru-paru, jalurnya tetap dari paru-paru ya, kemudian masuk ke pembuluh darah si virusnya, dia bisa merusak jantung dan pembuluh darah. Makanya ada orang yang stroke terus COVID, keluarganya marah-marah. Orang stroke kok di COVID-in katanya. Padahal stroke-nya memang karena COVID-nya Pak. Stroke-nya memang karena COVID. Karena COVID-nya. Orangnya nggak punya sakit jantung, nggak punya hipertensi, nggak punya penyakit kardiovaskular, tapi dia stroke pas diperiksa COVID positif. Memang target organnya yang kedua adalah kardiovaskular. Makin luas nih Pak penyakitnya ya, makanya kita harus selamat hati-hati jadinya. Tapi yang penting kalau Bapak pulang sebelum menyuapi anaknya, mandi, cuci tangan, insya Allah aman. Jadi pencegahannya di sini. Iya. Pencegahannya memang dari saya diri sendiri lah. Betul. Jadi sebelum kontak nih sama orang-orang yang di rumah, saat kita memang sudah keluar, datang dari luar dan kita yakin kita kontak sama banyak orang, bahkan yang kita nggak kenal gitu ya, Bapak harus membersihkan diri dulu semaksimal mungkin ya, dengan mandi dan cuci tangan ya, keramas, ganti baju, baru kontak sama keluarga, peluk, cium, suapin anaknya gitu Pak. Baik, cukup ya Pak ya? Cukup Pak. Iya, terima kasih Pak teleponnya, ini memancing yang lain nih. Silakan juga diikutin terus Pak, ini kelihatan videonya di Instagramnya di @intramuhtadi kalau ingin melihat juga sambil mendengarkan. Nah, sahabat kilat, kita teruskan ya. Nah, jadi Dr. Redfield bilang 25% awalnya Pak. Tapi ternyata Dok, dipotong lagi Dok. ada telepon lagi. Mantap. Nggak apa-apa Pak, ini sih bisa dibaca ya. Sudah saya upload kok. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saha di mana? Dengan Tulus. Tulus. Oke. Ini vokalis kita? Bukan. Oh, bukan. Nah ya. Sahabat Tulus di mana? Di Jalan Pajajaran Mbak. Pajajaran. Mangga. Iya. Kumaha? Ini Pak, saya termasuk penyandang disabilitas. Disabilitasnya apa Pak Tulus kalau boleh tahu? Tunanetra. Oke. Iya. Dan tentang COVID-19 ini, insya Allah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga protokol kesehatan baik pribadi saya maupun keluarga saya gitu ya Pak. Iya. Tapi dengan adanya kasus kemarin yang secapa itu, di pendengaran orang awam kan, untuk para anggota secapa itu kan untuk gizi, untuk nilai makanannya juga udah terjamin. Yang jelas gizi tinggi lah daripada kami yang masih cari makan sana sini gitu. Nah, dengan adanya mereka yang terpapar, berarti gizi ini tidak menjamin ya Pak ya? Gizi itu tidak menjamin kita untuk terpapar, tapi bisa menjamin kita untuk tidak sakit Pak.
Oh gitu. Makanya nih kita bahas hari ini OTG ini, orang tanpa gejala. Jadi sekuat-kuat sesehat-sehatnya orang, Iya. resiko dia untuk kena virusnya sama. Tapi orang yang lebih kuat daya tahan tubuhnya, mungkin dengan gizi yang baik tadi, olahraga rutin terukur gitu ya, gaya hidup yang sehat lah, dia boleh saja nggak sakit, alias OTG. Iya. Gitu. Oh ya, tadinya saya merasa insya Allah pede gitu ya, karena yang penting makanan dan olahraga cukup. Betul, untuk Bapak tidak jadi sakit, tapi untuk Bapak jadi media transmisi penularan, sama saja. Astagfirullah. Iya, ini yang harus dimengerti nih. Iya. Iya. Makanya kita harus mencurigai diri kita. Iya. Bisa jadi kita OTG. Terus kita kontak sama papa, sama mama, sama kakek, sama nenek, orang-orang yang punya komorbid gitu ya. Iya. Dosa loh jadinya. Kalau kita Iya, nggak Pak. menjaga diri kita untuk tidak menulari ke mereka. Nah, kalau masuknya ke agama jadi dosa, Pak. Punten ya. Ini kalau Iya, kita iya. ngomong ke Stairway to Heaven ya. Iya, Pak. Gitu. Dan alhamdulillah dari 3 bulan terakhir ini Iya. memang istri dan anak saya ungsikan ke Kalimantan Selatan. Ya, itu mungkin keputusan Bapak ya. Iya. Bagaimananya itu saya serahkan. Sebetulnya bukan semata-mata keputusan, tapi kebetulan, Pak. Oh, kebetulan. Jadi saya sampai detik ini mengisolasi diri atau memang di rumah sendiri. Pokoknya posisi saya begitu. Iya, Tapi iya. dengan adanya kasus kemarin yang Secapa itu ya, jadi khawatir ya. yang menambah apa kalau bahasa Sundanya mah germah Mohon. apa kita menjaga diri sendiri, tapi Iya. justru ujung-ujungnya dengan kejadian ini menambah paranoid aja gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Kita teruskan di radio ya. Oke, dokter, selamat bertugas dan Sama-sama, hatur nuhun. Ya, Mohon. selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya lanjut ke WA ya, Dok. Betul, silakan Pak. Ya. Ini sekali lagi bisa dibaca Pak. Ya, dari sahabat Yanti di Cimahi. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam Cimohair. Menurut WHO katanya, Saya Dok, Cimahi. penularan virus bisa melalui udara dan virus bisa bertahan 8 jam di udara. Apa di kondisi panas atau hujan katanya, Dok? Ya, ini tuh sebenarnya sejak April ya, entah kenapa jadi viral lagi di Indonesia. Oh, sejak April, Dok? Sejak April, Iya. ya. Nah, nggak apa-apa ya. Mungkin baru saatnya jadi viral ya. Iya. Dulu pernah viral tapi nggak separah sekarang nih. Saya ngejawab ini di WAG, ampun deh, hampir setiap hari. Jadi gini, sekali lagi ya, COVID-19 nggak punya sayap. Dia bisa di udara kalau ada medianya. Medianya tetap adalah droplets dari pernafasan dan mulut kita, Mulut ya, ya. alias ludah ya. Kalau dropletsnya besar, berarti tidak lama dia di udara, Ya, jatuh ya, Dok. jatuh. Kalau dropletsnya kecil nih yang kita khawatirkan, dia bisa melayang di udara. Ke bawah angin Iya. ya. Selama si dropletsnya ini masih berpotensi baik bagi dia untuk media tumbuh dan hidup, virusnya nggak mati. Tapi ketika dropletsnya kemudian menguap, kena air hujan, atau misalnya kering gitu ya, di udara gitu, atau misalnya kena zat lain, misalnya ada yang nyemprot sesuatu di situ gitu, virusnya mati. Ya, dia tidak lagi di udara. Ya. Beda sama virus campak. Virus campak benar-benar terbang dengan angin. Sampai ratusan meter hidup dia di angin tanpa media droplets. Karena kan dari kulit ya. Ya. Bisa dari kulit, bisa dari droplet juga, tapi dia terbang dengan angin. Kalau COVID-19 enggak. Jadi intinya, selama kita tidak berdekatan sama orang yang sakit dan orang tersebut pakai masker, nih ya, nih di IG dilihat ya. Nah, walaupun masker kain sekalipun, berarti kan ini menghalangi dropletnya terbang ya. Ya. Akan mengurangi sekali droplet halus yang bisa tembus dari masker, sehingga menekan sekali kemungkinan penularan. Makanya sekarang semua orang pakai masker. Kecuali dia yakin dia berjarak 2 meter dari orang lain, dia tidak ngomong, tidak batuk, tidak bersin. Bolehlah maskernya diturunkan sekali-sekali ke engap mahnya. Iya. Benar. Tapi kemudian orang mendekat lagi, pakai maskernya lah, naikin lagi ke mulut dan hidung gitu. Gitu Pak. Jadi logikanya makin terbuka suatu ruangan,
makin rendah kemungkinan penyebarannya. Makin tertutup kayak di ruangan studio ini, apabila salah satu dari saya dan Pak Kujang positif, besar sekali kemungkinan kita saling menyumbangi nih. Makanya setiap hari saya tanya sama Pak Kujang, Pak besok saya mau siaran, Bapak damang? Alhamdulillah. Kalau dibilang dok agak meriang nih, agak nggak enak badan, udah mending sendiri aja Pak Kujang di studio, saya di rumah pakai podcasting. Zoom, ya? Iya, pakai Zoom. Tapi ketika saya yakin saya sehat, Pak Kujang sehat, minimal kalaupun kita OTG, kita nggak sakit minimal itu. Dan sudah yakin kan, kontak tracing kita gampang. Di studio ketemu siapa? Hanya satu orang. Dokter Indra kata Pak Kujang. Saya juga gitu. Hanya satu orang Pak Kujang. Nggak seperti kita kalau ke pasar ke mall. Berapa ratus orang yang kita jumpai nggak kenal lagi orangnya. Susah kontak tracingnya. Makanya saya berani nih ke studio. Wanti-wanti sama Pak Kujang. Pak, dalam 2 minggu kalau Bapak sakit, kasih tahu saya, bisa jadi saya juga merupakan OTG jadinya gitu, dan vice versa. Oke, mudah-mudahan puas sahabat Yanti. Sekarang ada Kang Uji, Dok. Assalamualaikum, Dok. Punten mau tanya. Sekarang kan jamaah sholat Jumat sudah mulai banyak katanya, Dok. Tapi saya masih ragu buat sholat Jumat karena saya dulu tahun 2016 pernah kena TBC. Sekarang sudah sembuh katanya. Nah pertanyaannya, misalnya maaf salah satu jamaah yang OTG, apa bisa menulari ke yang lain? Atau seberapa besarkah penularannya ke jamaah lain? Terutama ke yang punya riwayat penyakit paru seperti saya katanya, Dok. Apakah orang jemaah yang OTG bisa menulari ke orang lain? Jawabannya bisa banget. Berapa besar kemungkinan penularannya tergantung dari usaha dia mencegah dia menulari. Contoh, dia pakai maskernya bener, tutup mulut, tutup hidung, bukan di mulut atau di dagu. Kemarin saya juga Jumatan, saya hitung ada yang 3 pakai di dagu, setengahnya pakai di mulut, hanya setengahnya yang bener nutup hidung. Apabila yang buka hidung, apalagi yang pakai di dagu tadi OTG, maka kemungkinan dia untuk menulari lebih besar. Sekali lagi, kemungkinan dia menulari ke semua orang sama besarnya. Hanya orang-orang yang punya komorbid, maaf seperti yang bertanya pernah TBC, untuk jadi sakitnya lebih besar. Kalau kenanya mah sama. Seperti tentara-tentara di Secapa dan Pusdikpom itu, mereka kena, ratusan yang kena ya. Tapi kan nggak sakit gitu. Gitu juga jemaah di masjid. Bisa jadi satu masjid kena. Cuman yang sakit orang-orang yang memang ditakdirkan sakit karena daya tahan tubuhnya rendah, punya penyakit komorbid dan lain-lain. Makanya kita harus mencurigai diri sendiri sekali lagi. Pengen sholat Jumat di masjid tanya diri sendiri, lagi sakit nggak? Berarti nggak boleh sholat. Mungkin jadi dosa hukumannya malah sholat ke masjid. Walaupun sakitnya cuman batuk pilek biasa, belum tentu COVID gitu ya. Oke, saya sehat, saya mau sholat ke masjid. Pakailah masker yang benar pas makainya gitu. Tutup mulut, tutup hidung. Baru berangkat ke masjid. Masjidnya direnggang-renggangin, 01 baris ya. Satu orang gitu lebarnya sajadah. Jadi kurang lebih jaraknya 1 meteran. Malah kalau bisa kan 2 meter. Terus jangan batuk, jangan pilek, jangan ngobrol di masjid. Karena makin kita ngobrol, dropletnya makin keluar. Dan masjid kan buat ibadah, bukan buat ngobrol. Gitu. Tegurlah orang yang tidak melakukan protokol tersebut, yang ngomong, punten Pak, kalau Bapak pengen ngomong di rumah, bisi Bapak OTG. Dia marah gelut wes sekali. Saya mah gitu dah. Hoyong gelut rasanya gitu. Apalagi pakai maskernya salah, dia batuk gitu ya. Kalau sesekali diturunkan meren engapnya, terus saya liatin, nggak sampai semenit dia naikin lagi. Oh itu masih nggak apa-apa lah, kita juga mungkin begitu. Tapi udah maskernya di dagu, terus dia batuk dengan enaknya. Oh gitu. Terus ini yang jadi khotib nih, mic ini kan dipakai beramai-ramai orang ya. Sudah beberapa kali saya sholat Jumat pasca PSBB, itu khotib boro-boro ngelap mic-nya. Dia ngomong membawakan khotbah nggak pakai masker loh. Kalau dia OTG, orang berikutnya yang pakai mic-nya bisa kena. Bisa kena ya. Ini yang nggak masuk ke video IG. Tadi ini saya lap dulu loh. Supaya minimal saya nggak kena dari yang mati, yang ada virus yang ada di sini. Kemudian setelah saya pakai, saya lap lagi supaya orang berikutnya yang pakai di sini nggak kena kalau saya OTG. Gitu jawabannya. Jadi kalau memang belum yakin banget tidak Jumatan, saya nggak tahu hukumnya apa. Tapi menurut saya nih, karena memang ini juga fatwa ulama,
lebih baik dengan sholat sholat zuhur di rumah, pahalanya insya Allah akan sama besar, nyatanya sama Pak Yusuf ya. Tapi kalau seandainya Anda yakin dan Anda bisa menjaga protokolnya, insya Allah kita lebih aman. Oke. Sekarang ada Pak Ayi Rustandi di Pagelaran, Cianjur Selatan, Dok. Waduh jauh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Dok, saat ini saya ini orang desa katanya. Sejak tahun 2000 kalau bangun pagi selalu bersin 5-7 kali dan selalu keluar ingus katanya. Saya potong. Sanes orang desa Pak, orang kota banyak yang gitu. Lanjut. Nah, semua itu saya anggap biasa karena setelah jam 9 saya merasa sehat. Karena bersin berhenti dan ingusnya juga berhenti. Ya. Nah, kalau di kota tentu saya divonis OTG. Oh enggak. Apakah seperti itu, Dok? Kalau Bapak nggak ada kontak sama orang yang sakit sebelumnya, Bapak nggak OTG, tapi Bapak emang dijauhin orang. Karena orang pada takut sama yang bersin dan batuk sekarang. Katanya mending buang angin Pak daripada bersin. Bersin dimusuhin orang langsung. Pak, yang Bapak alami itu, yang Bapak derita namanya rinitis alergika. Jadi alergi yang memang selalu munculnya di pagi hari sebelum udara menghangat. Ketika sudah hangat dia hilang. Itu sama sekali tidak bervirus, tidak berbakteri, hanya karena reaksi alergi. Tapi betul, karena Bapak memiliki rinitis alergika, kalau bisa di bawah jam 9 Bapak jangan aktivitas dulu. Nanti dijauhin orang. Orang marah-marah sama kita kan gak enak ya. Udah hilang bersin-bersinnya baru Bapak keluar rumah beraktivitas. Nggak di desa, nggak di kota Pak, sama sekarang ya. Kalau kentut paling orang kebauan, lu kentut ya? Udah, tapi kalau bersin bisa ditonjok Pak. Ya lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Ayi. Kemudian ada sahabat Ani di Cilengkrang. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Waalaikumsalam, sahabat Ani ini rajin banget nih. Nyimak saja katanya. Oh iya, siap bener kan. absen. Kemudian ada sahabat Agus nih Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat Pak Ujang Agus dan dokter. Mau tanya, jadi jika OTG itu bisa disembuhkan sendiri ya Dok di rumah dengan daya tahan tubuh kita dan asupan gizi yang baik. Terima kasih katanya Dok. Apa yang mau disembuhin, orang dia nggak sakit kok. Mungkin maksud pertanyaannya, jadi yang OTG ini bisa mati sendiri virusnya di rumah gitu. Betul. Jadi saat daya tahan tubuh dia menang melawan virusnya, berapa hari? Nah ini dia. Menurut penelitian, rata-rata daya tahan tubuh kita bisa mengalahkan virus kalau kita ditakdirkan sembuh ya. Kalau kita ditakdirkan sakit dan akhirnya meninggal ya, sampai meninggal virusnya akan terus ada di tubuh kita. Tapi kalau kita ditakdirkan sembuh, itu 14 hari. Makanya angka isolasi mandiri itu adalah 14 hari. Contoh gini, tiba-tiba Pak Kujang kontak nih, kan secapak jalan dari rumah Pak Kujang deket banget. Dan mudun lagi Dok. Mudun lagi. Si virusnya bisa ngebut. Oh gitu ya, teori baru nih. Awas hoax. Terus tentaranya mau belok kanan Cihampelas, dia malah belok kiri ke Ciumbuluit ya. Lewat di payunan rumah Pak Kujang. Pak Kujang kebenaran lagi jalan mau ke Kelet. Tentaranya bersin atau batuk, atau dia nanya, Pak, upami kampus teh paling mana Unpar? Oh udah ya, Bapak ketularan kan? Ya. Terus Bapak jadi OTG kan? Ya. Iya. Jadi alangkah mudahnya kita untuk bisa jadi OTG sekarang. Jadi arah pertanyaannya tadi, bisa disembuhkan bisa apa disembuhkan. tidak? Gitu ya. Nah, hitunglah 14 hari dari Pak Kujang ngomong sama tentara tadi. Itulah waktu Pak Kujang harus mengisolasi diri. Atau minimal selama 14 hari ke depan, Pak Kujang mencurigai dirinya. Kamari teh kontak sarang tentara, panginten orang nuturun dari secapa. Berarti kemana-mana pakai masker dan seterusnya gitu ya. Jangan pegang hidung, pegang mulut biar nggak menulari ke benda-benda. Kalau kita suzon pada diri kita sendiri bahwa saya seorang OTG, insya Allah apabila semua orang sudah begitu, penularannya bisa kita tekan. Ya. Nah, setelah 14 hari kan diperkirakan memang virusnya hilang dari tubuh kita ya Dok ya? Iya. Kemudian saya keluar, saya ketemu lagi sama OTG, itu bisa tertular lagi Dok? Tertular lagi Pak. Tertular lagi. Tertular lagi.
Jadi sangat mudahnya kita untuk bisa terus-terusan. Ya. Jadi udah 14 hari Pak Kujang udah pengen keluar. Lewat deh satu orang dari secapa misalnya. Masa mau nyumput kabur gitu ntar disangka ngapa-ngapa gitu ya. OTG deh Pak Kujang gitu Pak. Harus 14 hari Harus lagi. 14 hari lagi. Bersuuzon sama diri sendirinya gitu. Gitu. Nah masalahnya orang itu malah kebalikannya sahabat Kelight. Langsung saya lompat aja waktu kita hampir habis. Banyaknya justru dia berhusnuzon sama dirinya sendiri. Bagus ya, alhamdulillah gitu. Tapi tidak baik bagi penyakit ini. Saya nggak sakit, saya sehat. Tapi menurunkan kewaspadaannya. Jalan-jalan keluar kota, bolak-balik keluar kota, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Masuk ke rumah udah nggak meningkatkan kewaspadaannya lagi, tangan tara dicuci deh gitu. Ya andanya yang tidak sakit, karena mungkin daya tahan tubuh kuat bisa melawan seorang OTG tadi. Tapi orang yang Anda temui, terutama orang tua dan yang punya komorbid, apalagi ada ayah ibu yang juga penyakit hipertensi, penyakit kencing manis, dan seterusnya, udahlah tua punya penyakit komorbid. Terus mereka jadi sakit. Kenapa ya ibu saya sakit? Padahal ibu saya di rumah aja. Iya, yang bolak-balik keluar siapa? Ente. Ente yang ngasih virusnya ke ibu gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Oke, Dok. SMS dan WA sudah terbaca? Iya. Nah, jadi bila dihitung secara matematika memang susah ya, karena penelitiannya itu kita harus, ini kan berapa persen tadi kemungkinannya gitu Pak ya? Yeah. Harus dicek semua baru kita dapat angkanya. Tapi seorang ilmuwan dari Scripps Research Translational Institute berusaha menentukan angkanya, melaporkan 40% sampai 45% penularan itu dari OTG. Tinggi juga Dok ya? Setengah ya Pak ya? Setengah. Berarti kan itu yang bisa kita tekan tuh. Yeah. Kalau kita bisa menjaga diri kita, semua orang berasumsi dirinya OTG gitu. Bahkan katanya penelitian yang sama bilang ya, ini di Cina penelitiannya, menulari virusnya itu sampai beberapa minggu kemudian. Bukan 2 minggu aja. Walaupun secara teori 2 minggu, tapi ada penelitian di Cina bahkan lebih dari 2 minggu seorang OTG ini masih bawa virusnya katanya. Wow. Emang ini masih didukung, masih harus diteliti lagi ya, tapi inilah diperkuat pernyataannya sama ya dari Seattle, Amerika Serikat, University of Washington, Carl Bergstrom, profesor di sana. Ada banyak orang yang sudah bilang seperti itu. Nah, begitulah sahabat Kelight. Jadi isolasi mandiri OTG ini yang paling penting. Makanya sekarang secapa diisolasi, terus Pusdikpom diisolasi. Kita ngomong yang 2 yang paling hangat aja, yang paling baru ini ya. Mereka kan sehat, iya, mereka sehat. Tapi nggak boleh pulang dulu ke rumah. Bahkan instrukturnya pun yang di Pusdikpom nggak diizinkan pulang ke rumah. Siapa tahu di rumah bisa ada nularin ke orang yang yang komorbid. Mereka semua nggak ada yang sakit. Ada beberapa yang sakit tapi langsung isolasi ke rumah sakit. Tapi sakitnya pun ringan-ringan aja. Tapi dikatakannya ya, ada yang mengatakan dari William Schaffner, National Foundation for Infectious Disease di Vanderbilt University Medical Center. Dia katakannya OTG ini biologically radioaktif. Tanda kutip ya. Dianggap sebagai radioaktif biologis. Nah, itulah dia orang OTG. Kalau Anda ingin mencari gambarannya, berarti orang OTG ini seperti orang radioaktif biologis. Yang kemana dia pergi, dia ngenain orang lain gitu. Kayak zombie ya Pak ya. Kalau Anda sering nonton film zombie tuh, kayak Train to Busan, kurang lebih ada begitulah kalau orang OTG itu. Segitu ya, yang harus kita pahami nih. Supaya berhenti nih penyebarannya, biar kita bisa kembali secepat mungkin beraktivitas mendekati normal lah. Karena kalau normal banget kan harus tunggu vaksin ya Pak ya. Udah sering kita bahas tuh, biologically radioaktif. Anda seperti seorang radioaktif biologis. Nah, itu dia. Saya pengen ngebahas tentang tes, Pak. Tapi nanti minggu depan insya Allah ya. Mungkin sama Mbak Airin kalau disetujui. Karena tes ini juga menjadi pertanyaan yang sangat banyak nih di media sosial dan juga di website saya. Jadi, kapan kita harus tes katanya? OTG ini kapan dites dan seterusnya dan seterusnya. Karena sekarang tes makin banyak, ini kita harus bicarakan dan makin gampang diakses ya sekarang ya. Udah dibuat oleh 3 perusahaan di dalam negeri juga, sehingga nggak boleh impor lagi katanya juga. Jadi ini kita bicarakan insya Allah minggu depan. Ya, ternyata ada menyusul Dok dari sahabat silakan, Novi. Pak. Ya. Apa-apa. Selamat pagi Dok. Pagi sahabat Novi. Saya tanya, kalau flu dulu suka menular,
Jadi apa bedanya dengan COVID? Terus penularannya kalau kena ada keluhan apa enggak katanya dok? Iya, penularan COVID-19 sama penularan flu mirip banget. Itulah penularannya. Anda dulu ingat ya, kalau ada yang pilek aja di satu kelas anak-anak pingpong tuh. Ya. Bukan pingpong, domino ya. Terus giliran pilek. Ada yang pilek aja di kantor, terus giliran pilek. Berhentinya di mana? Di orang yang daya tahan tubuhnya kuat. Sama COVID juga gitu. Ada satu orang yang COVID, terus aja kena. Tapi bedanya kalau COVID nggak semuanya harus sakit. Ini yang bahayanya. Kalau pilek minimal nelpon ke kantor ya. Aduh flu berat nih, nggak ke kantor deh, putus kan? Iya. Kalau COVID banyaknya malah itu radioaktif biologis tadi. Merasa dirinya sehat karena emang dia nggak tahu dia sakit ya. Ke kantor tidak menjalani protokol kesehatan. Jadi nggak beres-beres penularannya. Meren ya, saya berasumsi kalau seandainya diperiksa 100% orang Bandung, bener angkanya kayaknya sih keluar. OTG itu sekitar 40% mungkin udah. Asumsi saya ya, nggak ada penelitian ya, nggak ada. Mungkin orang yang epidemiologi expert yang harus menjawabnya. Tapi karena kita nggak mungkin melakukan itu, nggak mungkin melakukan tes semua populasi, susah, biayanya berapa gitu. Lebih baik lagi kita menjaga nih anak muda OTG yang bahaya nih Pak Kujang. Sampai saya tulis satu sub judulnya, anak muda OTG gitu. Semakin hari semakin banyak OTG yang merupakan anak muda, yang membuat usaha penyebaran COVID-19 ini menjadi semakin susah. Karena anak muda itu usia produktif ya. Mereka yang bekerja, mereka yang jalan, yang keluar rumah, yang tiap hari berseliweran di jalan gitu. Bukan melakukan sesuatu yang tidak penting, bukan, emang melakukan pekerjaannya. Karena daya tahan tubuh mereka relatif kuat, mereka nggak sakit-sakit dan nggak sadar bahwa dirinya punya virusnya. Celakanya lagi di Jakarta ya, katanya 77% lebih sudah nggak takut sama COVID ini. Sama COVID ya? Penelitiannya udah ada tuh, ada silakan dibuka di internet. Mereka sudah nggak khawatir sama COVID. Kan bahaya ya. Terus marah-marah nanti kalau seandainya dituduh yang nularin penyakitnya di lingkungannya gitu. Siapa lagi yang berseliweran siapa gitu. Jadi kalau Anda orang yang produktif, aktif bekerja, bukan yang melarang bekerja, tapi protokol kesehatan itu harus benar-benar diterapkan, dilakukan. Makin banyak sekarang saya ngeliat orang naik motor nggak pakai masker, Pak. Betul. Mereka orang muda yang mungkin nggak sakit. Dosa loh. 3 kali. Dosa loh. Begitu Pak Kujang. Habis Pak? Sudah habis dok. Sudah habis. Nah kalau gitu yang penting itu meningkatkan kesadaran berarti ya. Yang jauh lebih penting dari semuanya kita meningkatkan kesadaran. Setiap kita harusnya sadar. Suuzon kalau saya bilang. Jangan-jangan saya OTG. Kalau begitu saya ini bom waktu. Gitu ya. Saya ini radioaktif biologis. Nggak mungkin nggak kerja. Bilang apa ke kantor? Lah sehat. Kamu harus kerja kata kantor. Iya siap saya kerja. Tapi karena mungkin saya OTG, udah nggak diperiksa juga gitu ya. Pakailah APD sesuai dengan peruntukannya supaya Anda tidak menulari ke orang lain. Begitu Pak. Jangan sampai harus kena batunya dulu nih Republik ini. Kita kan gitu rata-rata ya di Indonesia. Sudah kejadian baru sadar dok ya. Jadinya penyesalan yang datang kemudian. Yang datang duluan itu uang muka. Kalau yang datang belakangan itu penyesalan. Kesadaran yang datang duluan. Jadi kita harus sadar gitu. Jadi berusaha apa nih? Ya, 1, membatasi kontak dengan orang yang tidak biasa kita kontak. Jadi kalau memang kita kontak sama orang yang biasa kita kontak, minimal tracingnya gampang nantinya. Jangan main-main dulu ke tempat ramai. Ini katanya bioskop mau buka 29 Juli. Saya berdoa sama Allah, bukannya mendoakan rezekinya orang yang punya bioskop jadi kecil ya, bukan. Jangan dibuka dulu dong. Itu ruang tertutup. Nonton di sana 2 jaman rata-rata. Bisa dipastikan nggak ada OTG masuk? Nggak mungkin. Itu satu ruangan studio bioskop jadi klaster nanti. Klaster studio 2 bioskop mana gitu. Pintu studio 2 telah dibuka. Di dalam banyak OTG. Silakan masuk.
Harusnya digituin ya. Pasti mundur lagi. Maaf. Saya berusaha bagi Anda yang bisnisnya bioskop mencoba cara lain nih menjual jasanya. Banyak kok caranya ya kalau kita inovatif dan kreatif. Tapi jangan dibuka dulu. Apabila yang nonton itu nanti OTG yang memang sehat, terus nularin ke OTG lain, terus OTG lain ini pulang ke rumah, kelar hidup kita. Gitu Pak. Jadi jangan kontak sama orang yang nggak biasa kontak, jangan mengunjungi tempat-tempat keramaian, menerapkan physical distancing 2 meter. Kalau nggak bisa 2 meter, sebisa mungkin jangan ngomong deh. Ya. Anda batuk, Anda pilek, sakit apapun, karena sekarang banyak gejala COVID yang tidak biasa, jangan ke kantor dulu, jangan keluar rumah dulu, pakai masker, nih udah ada penelitiannya sekarang, double dengan face shield, kalau nggak bisa jaraknya 2 meter, nih kita bahas 2 minggu lalu ya Pak ya, doublekan dengan face shield, biar makin yakin nggak terbang kemana-mana itu dropletsnya, apalagi ruangannya tertutup, seperti yang sedang lagi viral ya. Mencuci tangan sesering mungkin, jangan sentuh muka Anda sebelum yakin ini dicuci. Tadi kalau saya udah yakin ya, nanti cuci lagi pas mau pulang. Dan menjalani gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu banyak, tapi satu yang mau saya garis bawahin dan stabilo. Apa Pak Kujang? Jauhi asap rokok. Kemarin saya ke bengkel, terpaksa mobil ada masalah. Di sana ada 3 orang yang merokok, mau ngajak ngomong ke saya, mungkin karena di mobil saya ada tulisan ID-nya, mungkin mau konsultasi. Saya bilang, maaf Pak, saya tidak mau bicara sama orang yang merokok. Merah mukanya, marah. Kenapa saya bisa lihat mukanya merah? Dan merokok nggak mungkin pakai masker ya? Oh iya benar. Peduli amat mau dia marah. Langsung ngejauhin saya. Berhenti merokoknya? Enggak. Yang penting dia enggak kesayain. Emang virusnya bisa hidup di asap rokok? Bukan di asap rokoknya, tapi kan orang ngerokok nggak pakai masker. Terus emang asapnya ditelan? Enggak kan ya? Habis dihirup disemburkan dengan tenaga. Ada aja tuh virus hidup di sana, walaupun mungkin nggak lama karena dia panas dan segala macam campurannya ya. Tapi kan udah ada penelitiannya, asap rokok bisa mengandung COVID-19. Dosa lo. Harus 3 kali. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan Pak. Kang Yoga ikut nimbrung gitu? Enggak, terakhir ya. Mau tanya katanya Dok, bagaimana surat bebas COVID bisa menjamin semua yang melakukan perjalanan itu bebas COVID? Sedangkan dalam membuat surat yang suratnya kita mengunjungi fasilitas kesehatan juga yang mungkin berisiko tinggi di situ. Tidak bisa menjamin. Tidak bisa ya. Tidak bisa menjamin. Tapi begini, minimal membatasi orang untuk bepergian, betul kan ya? Nah itu yang kita tekan. Apabila dia OTG, diperiksa, kemudian virusnya udah nggak ada dan seterusnya, bisa negatif aja kan hasilnya, kecuali monoglobulinnya udah keluar dengan rapid test antibody. Terus dia berpergian tuh, dipanggil nanti, penerbangan GA702 silahkan masuk ke dalam pesawat, di dalam ada 10 OTG. Harusnya diumumin begitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu siapa yang OTG. Minimal untuk membatasi itu. Kalau ditanya bagaimana caranya, ya nggak bisa. Tapi kita bisa menekan jumlah orang yang traveling supaya jumlahnya tidak begitu banyak. Begitu Pak. Oke. Terima kasih sahabat Yoga. Sorry ya saya jawabnya ketus-ketus nih karena emosi Pak. Sahabat Yoga kirim lagi icon ketawa deh. Iya, minimal sahabat Yoga kemarin nggak jadi pergi karena takutlah periksa atau berulang kali periksa, waktu 2 hari pesawat di cancel, hangus, mau periksa lagi, lebih mahal biaya periksa berkali-kalinya daripada tiket pesawatnya, jadi nggak jadi berangkat kan. Nah seandainya sahabat Yoga OTG minimal nggak nularin orang di pesawat, betul nggak?
Nah itu usahanya gitu. Oke. Baik sahabat Kelight, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas atensi Anda semua. Kalau yang banyak tidak terbahas silahkan lihat di indramuhtadi.com. Artikelnya udah saya upload, linknya ada di Facebooknya Kelight dan juga Facebooknya saya. Facebooknya Kelight di mana Pak? Namanya Facebooknya Kelight apa? Nggak hafal ya. Kalau Facebooknya saya sama DR Indra Muhtadi, ada DR-nya. Nanti Radio Kelight 7,1. Nah itu cari ya, merah logonya. Terus kalau seandainya ingin melihat video ini nanti ada di YouTube saya, subscribe dulu ya. Komen, like, and share juga videonya, ada di Indra Muhtadi. Follow Instagram kita berdua, kalau saya di @indramuhtadi, Pak Kujang di @Kujang Suryalaga. Iya, kita harus menolong Pak Kujang biar subscribernya nambah. Ini harus saya baca lagi sedikit nih, Dok. Silakan terakhir banget. Sahabat Rin, terima kasih penjelasannya, Dok. Oh iya, pencerahan sama-sama. yang komplit dari ilmu kesehatan dan ilmu agama. Iya. Suzon dalam arti kita harus waspada. Katanya. Betul. Ya, saya berusaha menyampaikannya ringan biar Dan gampang dimengerti ini ada dan diterima. hashtag Pak. pagar nih, Dok. Dokter tenang aja, nggak ketus kok. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih apresiasinya Bu. Tolong sebarkan sama yang lain. Ini juga nanti rekamannya kan ada di YouTube selama-lamanya, juga ada di IG video ya, IGTV ya, IGTV. Bisa terus dinikmati. Silahkan di-share lagi. Saya dah sangat senang kalau seandainya makin banyak orang yang tercerahkan. Jangan percaya sama hoax dan viral-viral sebelum di konfirmasi kepada dokter Anda. Terima kasih sahabat Kelight, sampai ketemu minggu depan. Insya Allah minggu depan kita siaran sama Mbak Airin di sini ya. Ya, kalau nggak ada yang menghalangi. Pak Kujang, ada yang mau disampaikan Pak? Cukup. Mau bertestimoni Bapak seorang OTG atau bukan? Saya OTG, Dok. Suzon. Nah iya benar. Suzonnya OTG gitu ya. Jadi lebih waspada, betul. Kirain mau nyebut suatu singkatan. Baik sahabat Kelight, saya tutup dengan quote kita 2020 ini. Sehat bukanlah tujuan, tapi suatu cara hidup. Nah, cara hidup ini nih, karena kekayaan utama Anda adalah kesehatan Anda. Saya Dr. Indra Muhtadi, ditemani oleh Kujang Suryalaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Kelight, demikian perbincangan kita bersama Dr. Indra Muhtadi dalam Healthy Life hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang topik yang ke-375, OTG, orang tanpa gejala COVID-19. Sahabat Kelight, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, juga influencer dan trainer dalam topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, membuat masalah medis menjadi mudah untuk dipahami. Nah, bagi Anda yang ingin ngobrol lebih lanjut dan memiliki buku dari Dr. Indra berjudul Sehat untuk Hebat dan Stres untuk Hebat, silakan hubungi Dr. Indra di email dan media sosial. Silakan Anda cari informasinya di indramuhtadi.com. Sekali lagi, indramuhtadi.com. Saya Kujang Suryalaga masih akan tetap bersama Anda sampai pukul 12 nanti. Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Life bersama Dr. Indra Muhtadi. Silahkan ikuti terus acara ini hanya di Kelight Beyond Radio.